kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bapak itu tukang sepatu. Baik kalau kita lihat itu ya orang yang rajin kerja itu ya. Saya anak-anak sekolah London semua, dokter juga ya, London. Itu pasti kampung itu. Jadi saya nggak tahu, tapi dia buat di Cina, dia kan jago, dia kan memang orang apoteker. Kalau Dr. Yanto saya nggak tahu dari mana, cuma bikin sendiri aja dia jual hepatoregal ya, hepatoregal. Pak saya kenyang Pak, karena ngurusin bapak saya Pak, hepatitis ini Pak. Lalu adik-adik saya semua, istri saya semua, ibu saya yang keluar anti. Karena dia istirahat. Jadi hepatitis itu saya pikir kunci itu nggak tahu bapak lebih ahli. Nah, itu ada bersaudara. Saya berlima. Nah, tapi satu saudara semua tidak ada. Karena mereka juga suntik. Mereka suntik vaksin. Oh. Jadi waktu bapak saya pertama kena itu ada suntik orang ramai-ramai kan ibu saya punya apotek. Jadi kita familiar lah sama keluarga dokter kita, dokter datang kita. Jadi suntik. Tapi dari Bangka itu banyak. Banyak. Karena dia bilang makan ikan, makan kerang, bukan saya bilang. Ini kan jangkitnya gara-gara hubungan seks atau pakai yang bareng atau suntik bareng gitu. Itu bukan karena minum kena begitu. Karena nggak ngerti Pak. Yang takut sebetulnya saya itu syukur Pak, itu kan dari lupa. Iya. Justru itu kita waktu baru belajar cukur itu bapak saya ngajarin pakai cukurnya dia. Oh. Itu mas. Kita nggak ngerti. Dulu mana nih cukur ini juga bisa luka loh. Cukur Philip kita aja bisa luka kalau tertekan terlalu dalam. Nah kita kan biasa kan diajarin. Nah itu ini pengalaman. Dulu kan pengetahuan ini kan rendah sekali pengetahuan. Nggak ngerti gitu. Sama kayak dulu kita dengar HIV takut kan. Salah orang HIV apa kita pun takut kita bikin kita. Wah dulu kalau malah perusahaan tuh kalau hepatitis bisa ditolak dulu Pak. Tuh kerja bisa ditolak kerja Pak gara-gara sekali ya langsung dianggap nggak bisa. Nah itu kan satu hal yang salah juga gitu. Banyak orang tuh nggak ngerti konsep seperti itu. Belum bisa dulu Ya, Pak. Ya ini mesti bertahap sih. Jadi ini yang di antara 300-400 juta yang sakit, ini yang 25% akan meninggal. Jadi seharusnya ya berikutnya. Itu ngeri loh. Iya. Tiba-tiba udah kaget udah lewat. Dia nggak pernah ini. Apa yang suka minum-minum begadang, alkohol. Tapi yang ayah Pak itu ketahuannya sudah sakit atau dari dia awal? udah mulai sakit. Kita betul-betul nggak itu. Kan orang tua dulu kan jarang mau cek topar apa, itu dari kampung kan. Beli asuransinya enggak. Jadi kalau orang kampung itu, kalau di kampung saya itu dulu ya, kalau beli asuransi kesehatan atau beli asuransi kematian itu seolah-olah nyumpahin dia mati. Padahal udah 60 itu setengah mati. Harusnya kan orang bijak kan tinggalkan warisan beranak cucu kan. Ini kalau orang tua saya kan kita habis-habisan nih bonyok, karena nggak punya asuransi. Karena persepsi dari itu. Di Indonesia masih banyak Pak persepsi beli asuransi itu. Iya. Dulu dokter apa ya saya lupa, Lesmana ya, yang di Usada. Terus muridnya kan Aris Bujamin. Iya. Nah, Aris Bujamin di kulit sama. Iya. Nah, saya sering sama dia. Iya. Tapi kalau yang hati dia, kalau yang kayak Marcel yang Simadi Brata, yang profesor sekarang. Iya. Nah itu dia PTT itu di Belitung Mbak. Saya kenal dia dari Bujangan. Marcel ya? Iya, bapaknya kan juga. Iya. Bapaknya juga dokter. Kebetulan dia sepupu sama istri adik saya, yang dokter juga. Yang Semarang. Iya, itu ya. Itu tadi. Gak ngerti Pak, kalau hepatitis ini kalau tahun berapa ya? Bapak sih kita mulai tahun iya, bapak sih
tahun 90, enggak 96, 97. Iya. Itu zamannya turun. Itu tahun 80, sih tahun 90. 90. Kalau yang ada teman-teman saya yang kena, kalau C itu dia suntiknya pun di Amerika tuh suntiknya. Negara-negara. Sekarang banyak Pak. Di sini udah banyak. Dulu yang top yang berani Dr. Yanto Simpo Putra itu, jarang orang dengan suntik itu juga takut kan. Seingat saya sekali suntik dulu 275.000. Kalau nggak salah ya dulu. Lumayan lah bayarnya itu. Tinggi sekarang. Sekarang gimana? Sekarang yang seminggu sekali. Jadi ada suntikan. Jadi Sekali lebih baik. interferon. Dulu kita Harganya ya dua 2,5 juta. Ya, sekitar itu. Ya, itu sama dolar beda habis. 2,5 juta. US dollar dulu 2.000 kan. Iya. Sekarang 12.000. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang ya, hampir mirip lah. Dan nggak ada bayangan mau turun. Pokoknya dulu 275.000 tuh kira-kira kalau 2.000 ya kan nggak sampai 100 6 kali itu. $10 lah ya berarti nggak 100 sekali suntik ya dulu kan 2.000 kan Iya. $200 lah Iya, iya. $200 200.000 dulu. Iya, betul. Nah, Sekarang 200.000 pas gitu ya. sama itu. $20. Nah kan dulu kan 2.000 kan Iya. dolar kan cuma Dolar. 2.000 Kursnya. kira-kira kurs lah. Kalau 2.000 kan berarti cuma 275 nggak 130 dolar. Nah, berarti kalau sekarang 2,5 juta ya benar sih. Ya benar ya. Tapi seminggu sekali kan. Kayak 12.000. Ya, dulu 3 kali. Nah, berarti dulu lebih mahal ya wajar lah. Dulu 3 kali Pak. Ya. Menderita baru mulai agak enak dikit gitu loh. Suntik lagi. Makanya saya justru orang kayak saya di situ jadi belajar Pak. Makanya saya orangnya cuek aja Pak. Habis itu Pak. Mati itu udah pernah cuek kan. Itu mau apa juga cuek kan. Darah itu cuek kan. Makanya orang itu udah bagus, sudah melewati masa gitu. Saya pikir dulu saya bisa lewat Pak. Ya udah cuek aja. Lewat saya pikir lewat gimana. 7 kali tadi Pak. Harusnya kan 50. 7 kali. Enggak dulu Pak. Oh enggak, Ini karena 3 Iya, kali. 3 kali. 3 kali. Pak. Tapi sekarang, 3 kali. tapi sekarang suntik lebih banyak Pak. Kalau dia seminggu 50 minggu lebih lama. 5 tahun tahun. setahun. Tahun. Jadi lama. Dia kalau itu trombosit turun nggak bisa. TC tinggi gitu. Iya. Nanti kalau udah mulai lewat itu udah kayak baru sembuh sakit gitu. Enak. Tapi ada juga yang nggak berasa, ada tergantung orang ya Pak ya. Iya. Tapi ada juga yang nggak ada respon. Ada yang nggak ada respon. Makin muda makin enggak terasa. Biasanya. Nah, saya termasuk yang katanya itu ya termasuk yang nasib baik, responnya oke gitu katanya. 30%. Ya menderita belum tentu pasti sembuh juga Pak. Ada yang tidak berhasil. Iya, ada yang nggak ikut. Makan, saya udah pernah tiap hari hanya makan ayam rebus saja sama sayur. Nggak boleh gorengan, nggak boleh banyak sekali. Aduh, banyak pantangan. Kemana-mana bawa makanan. Dengan aja. Iya, jadi ini yang menjadi masalah ini Pak. Apapun sebabnya, Di Indonesia banyak yang kena banyak. Banyak Pak. sekali. 10%. ini yang HIV aja banyak, apa hepatitis itu? hepatitis jauh lebih banyak. Baik. Ini Indonesia termasuk yang lebih tinggi dengan prevalensi di dunia itu masuk yang merah ini Pak. Kemudian yang biru ini yang rendah sekali, kurang dari 2%. Ya begitu. Nah ini saya ingin menyampaikan data kita tahun 81 dengan bantuan University of Tokyo, prevalensinya itu 5 sampai 9%. Kemudian tahun 93 yang gitu, ini dengan bantuan NAMRU waktu itu hampir sama, masih angkanya 5 sampai 10%. Tapi yang menarik adalah di beberapa di daerah Nusa Tenggara itu sampai 20%, jadi 1 dari 4 itu. Kemudian berikutnya, ini data yang terakhir dari dilaporkan oleh Ibu Ibu Endang waktu itu.
sangat mengejutkan karena data ini data Western yang diberikan itu 9,4 rata-rata. Jadi berarti kesimpulannya kita meningkat itunya. Nah jadi sekarang kita memakai data yang terakhir itu bahwa 1 dari 10 itu menderita hepatitis B. Ada virusnya ya. Ya berikutnya. Nah ini situasi di Indonesia kalau dengan data sekarang berarti ada 20 juta penderita hepatitis B di Indonesia yang dimana separohnya itu menderita aktif dan ini akan cenderung menjadi liver cancer. Jadi ada 1.250.000 orang yang berpotensi liver cancer. Ya berikut. Nah ini data di Indonesia barangkali yang tadi bahwa penderita yang membutuhkan segera pengobatan itu adalah sekitar 11 jutaan. Karena HbA-nya Positif. Ya berikut. Nah, jadi jadi HbA1ag-nya juga tinggi Pak. Iya. Dulu saya positif semua HbA. Ini saya diekstrapolasikan ke Jakarta. Ini berdasarkan sensus 2011 penduduk Jakarta hampir 10 jutaan. Ya berikut. Nah ini yang menderita di Jakarta ini karena sepertiga ya pernah, kemudian yang sekarang masih aktif itu sekitar hampir 500.000 orang. Kalau ada HbA negatif Sudah lebih tenang, tapi ada yang juga silent gitu. tapi kan itu kan jadi apa carrier ya Carrier. di bawah. Dan itu masih bisa Bisa muncul. Nah ini Pak harga HbA satu paket. tes ini. Baik-baik. Ya. Tes hati itu pemeriksaan ini untuk satu paket yang diperlukan untuk pengobatan itu 800.000. Jadi pengobatan minimal 2 tahun. Ini sudah gitu Pak. Ini yang tablet karena kalau sudah ada yang tablet sekarang. Jadi 800.000 ya pemeriksaan HbA dan anti HbA itu 812 dan DNA yang mahal ini 1,4. Itu Jadi Pak, itu atau apa? bagaimana? HbA itu apa loh sekali? Harganya ini yang 1 kali pemeriksaan untuk ini. Kalau 4 kali itu dalam satu paket 2 tahun itu paling sedikit harus diperiksa berulang gitu. Jadi 1 tahun 2 kali. Oh, jadi sekali periksa 1,4 juta. Ya, Jadi satu orang itu kira-kira 8 juta ya? Ya. Untuk supaya Untuk diperiksa ya? jadi satu paket itu 8 juta 2 tahun minimal. Yang sebetulnya sih mungkin harus dipastikan bahwa Kita memang yang hilang sama sekali. BPJS itu kalau nggak ada indikasi nggak mungkin suruh Ya, screening ya ada Pak. Kecuali kalau sakit. Sebetulnya kalau kita mau melakukan screening bagus Pak. Yang pada yang risiko-risiko tinggi. Ya, screening. Kita mau minta yang tes HIV yang belum semua Iya. itu. Kalau ini jadi bisa pencegahan kalau misalnya sudah ketahuan tidak jadi sirosis, Iya. lebih murah sekali. Betul. Ya berikutnya. Jadi yang sangat mendesak pada tahap itu di Jakarta sekitar 500.000 jiwa, memerlukan pengobatan segera adalah 200.000 jiwa. Nah ini beberapa itu perjalanan penyakitnya itu dari mulai infeksi akut sampai meninggal itu perjalanan sebetulnya perjalanan yang panjang 15-20 tahun karena silent kita sebetulnya bisa memotong di sini untuk tidak terjadi semuanya ini karena pengobatannya pun kalau sudah sampai sirosis transplant yang harganya berapa 1,2 M Ya. kemarin Pak. Ada. RSCM yang minta bantuan tiba ke Bapak. Satu orang 1,2 M. Jadi dua-duanya yang diambil separuh Oh, ya. iya, iya. Cina lebih murah, lebih pas. Sekarang lebih mahal Pak. Mahal. Sekarang Mahal. Cina lebih mahal sekarang. Oh, Soalnya India yang murah ya? India yang murah. Cuma nggak lepas lah hatinya India. Tapi sekarang lebih banyak harus Pak Dahlan Iskan kan? living. Pak Dahlan Iskan kan? Iya. Oh ya, itu donornya orang Cina. Donornya. Sekarang harus family.
Cina Orang hidup. nggak boleh lagi. Oh, Dulu kan orang mati, Ah. yang biasa. Sekarang orang hidup, saudaranya, Dari saudaranya. Oh, langsung gitu ya. Oh. yang separuh. Ya begitu. Ya ini gambar yang artinya kalau masih kelihatan sehat gitu, tapi ini sudah sirosis. Ya begitu. Ya, Ya, gede perutnya itu. ya. Ini kelihatan ekstremitasnya juga sudah memburuk dan lain-lain. Ya begitu. Ini yang utama sebetulnya ini dari kartun ini ALS-nya ini yang besar, bengkak di kaki dan tangannya jadi kurus sebetulnya yang lain-lain. Ya begitu. Ini kelihatan belum terlalu menyorot, tapi ini juga sudah barangkali mungkin perjalanan dari hepatitis itu sudah masuk 20 tahunan untuk sampai situ. Lebih lanjut dari ini bisa sampai masih 5 tahun menjadi ya berikut. Ini sudah besar sekali. Kalau sudah sampai segini barangkali umurnya tidak sampai 1 tahun. 90%. Karena nggak ngerti di kampung kenapa tiba-tiba perutnya gede, katanya itu kena dikirimin guna-guna, Iya. sebagainya. Di kampung tuh gitu, kita nggak ngerti loh. Di Jakarta belum saya percaya. Ya, dikirimin. Makanya berobat alternatif kemana-mana. Cuma mau Bener banget, bikin penyakit. alternatif. Nah ini perjalanan yang sebenarnya 15-20 tahun jadi dari level yang Di baik. Jakarta tuh di apa di Megika ya sama di Graha yang ada tes yang di Membali itu loh, tes kenyalan sirosis itu. Oh, ada scan ada, Ada juga. Iya, iya. fitur scan. Oh, Bro. ya, ya. Pengganti Berapa ya? biopsi. Berapa? Sekarang. Iya, ada apa biopsi kan. Iya. Ya, Kalau biopsi dulu kan zaman bapak saya itu masih nggak pakai biopsi, justru tambah kacau katanya harus ambil biopsi. Dari biopsi nggak kacau. Kemudian kalau sekarang tuh enak tuh, terus dihitung kan. Ya, ada angka. Jadi ini semuanya memakan waktu 20 tahun. Nah ini barangkali buat saya sih menganggapnya ini sebagai suatu berkah, Pak. Karena kita sejak tahun 2010 1 Mei keputusan daripada WHO itu, dan sebetulnya sponsornya juga salah satu dari Indonesia. Jadi Brazil, Kolombia, dan Indonesia untuk, dan ada dua hal yang penting bahwa viral hepatitis itu dijadikan sebagai agenda prioritas menjadi. Lalu yang keduanya yang berikut. Ya. Nah, jadi ini yang penting menyerukan respon komprehensif dari setiap member state itu terhadap hepatitis. Hepatitis menjadi agenda prioritas dan sejak tahun 2011 setiap tanggal 28 Juli World Hepatitis Day itu. Ini ya berikut. Jadi inti resolusinya sebetulnya menyerukan kepada semua negara di dunia untuk melakukan penanganan hepatitis virus secara komprehensif, mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan, meliputi berbagai aspek termasuk surveillance ini yang penting sekali dan penelitian. Ya berikut. Nah ini sebenarnya strategi yang dari WHO itu diharapkan bagi tiap negara respon terhadap. Jadi pertama peningkatan pengetahuan awareness ini Pak yang memang masih sangat kurang. Lalu surveillance hepatitis B yang sebenarnya berapa sih angka-angka yang betul-betul sebenarnya. Lalu kemudian prevention pencegahan. Kita berterima kasih setiap tahun 1997 bahwa pemerintah sudah memberikan vaksinasi. Tapi tidak diikuti penelitian lanjutan Pak. Jadi hanya satu kali itu tapi tidak ada vaksinasi Itu berikutnya. bisa bikin program vaksinasi. Di balita kita kan ada Pak, hepatitis 1, 2 vaksinasi. Iya. Nah, jadi yang tidak ikut vaksinasi ini tidak kenal lagi Bu. Iya. Jadi Tapi yang yang setelahnya sebelumnya itu Pak yang potensial kemana? Benar. Biasanya anak-anak lahir, anak-anak saya juga harus ditawarin iya. vaksin. Nah yang ini barang yang belum ada Pak akses terhadap pengobatan yang terjangkau. Kalau mahal ya. Tapi harusnya BPJS bisa loh, dia harus membantu. Ini nggak ada suntik interferon sih. Sekarang ada yang target. Ada. Sekarang untuk B, terus B, ada yang target tanpa suntik. Oh. Tapi terus buat program ini. Iya. Dan itu sebetulnya kimia farma sudah ada
yang murah. Ini Ya, Udah, Pak. Ini 150 gitu. Tadinya 1 juta bisa sampai 150. Ya, oh sudah keluar ya? sudah. Ya sih itu Udah bisa. masuk, Pak. Udah Iya, masuk. sudah ya. Dia sudah karena dia bisa pulih juga ya, makan terus itu. Bisa, hanya harus makan Bagian saja. rumah nggak semua. Nggak semua juga kan? Iya. Ada efek apa ginjal atau apa? Nggak ada, cek dulu nggak ada. Terus kalau obat itu Efek sampingnya nggak ada. nggak ada efek apa ya? Cuma yang berhasil hanya yang pakai yang itu 50%. Yang obat. Yang Ya, berhasil ya, sembuh, ya. sisanya nggak sembuh. Suntik interferon juga 40% lebih untuk zaman Iya, iya. itu udah lebih ya. Dulu zaman saya itu berapa? Ya. 40. Iya, Iya. Dia bisa sembuh. Ya, berikut. Nah, jadi saya mengusulkan waktu itu ke Ibu Din juga bahwa ada pengembangan untuk program ini, jadi saya melihatnya bahwa perlu deteksi dini, Pak. Deteksi awal daripada jadi puskesmas itu sebetulnya suatu sistem yang baik sekali untuk deteksi awal. Jadi terhadap pasien-pasien yang ikut puskesmas, saya dengar dari Ibu Din juga paling sedikit puskesmas itu 100 orang per hari. Jadi kalau 5% aja itu barangkali 5 orang per hari kali total mungkin kalau ada 400 misalnya sudah jadi 200 per. Jadi ketemu sebenarnya saya hitung-hitung itu 5.000 kasus baru. Jadi ini puskesmas unggulan ya. Mungkin ada seksi hepatitisnya di mana tidak fungsional tetapi kemampuannya saja ditingkatkan dari dokter umum itu beserta juga perawatnya. Jadi di situ hanya pemeriksaan HbA screening yang relatif murah, mungkin tidak sampai 10.000 ini untuk satu tes. Ya, berikut. Nah, lalu kemudian lanjutannya adalah puskesmas rujukan barangkali yang pembina. Mungkin untuk awal-awal sih tidak perlu banyak-banyak, mungkin 2 atau 3 untuk terutama diagnose ini Pak, pemeriksaan lanjutannya ini yang tadi sampai 2 juta lebih. Nah itu kalau dibuat ada semacam laboratorium yang kita laksanakan sendiri, dan kemudian dengan izin Din saya melihat ke Rawasari Bu. Ternyata saya ajak teman saya yang ahli di dalam lab, bisa PCR dan lengkap bisa dipakai untuk pemeriksaan. Gitu. Bisa pakai. Bisa. Hanya sekarang itu dalam kondisi dipakai untuk flu burung, Pak. Nah itu yang kemarin kita masih ini Kemkes mengatakan yang PCR-nya itu untuk flu burung. Flu burung kan di Jakarta juga kasusnya dan sekitarnya banyak, Pak. Nah kalau kita mempunyai 2, 1 karena nggak boleh dicampur ternyata, Prof. Nggak boleh dicampur, Pak. Kita beli dong kalau mesti itu. Beli aja. Ini penting, saya kira kasihan orang-orang yang udah nggak mampu, dia tidak sadar dia kena hepatitis. Kalau orang mampu kan nggak masalah kan, ke dokter apa. Yang mampu aja kalau ketahuannya terlambat aja lewat Pak, balik, ya kan? Ya, kita kalau itu kita berikan aja ke Prof. Ini penting, kata Prof bahwa kita mau nyelamatin nyawa orang ini, hepatitis itu bahaya. Orang 90% rusak aja orang nggak masih oke aja udah Prof ya. Iya. Begitu sadar itu biasanya kalau hati, kalau yang nggak punya cek lab, kalau dia udah merasa gangguan itu biasa tuh udah lewat. Betul Pak ya? Iya. Kalau hati udah merasa nggak enak itu udah lewat. Ya sudah ada terlambat itu. Dulu saya betul kalau merasa mual gitu gue ya, saya merasa mual gitu. Kan kadang flu bisa mual, masuk angin bisa mual. Ya. Saya nggak mau resiko. Saya langsung ke lab, nggak perlu puasa, langsung berdarah. Kayak dokter ini, kayak Aris Punyamin gitu ya. Tolong di apa? USG. Ya. Hah? USG kan bisa lihat dong. Iya. Kan dari itu lihat aja. Aku tes dong. Mahalnya minta ampun ini memang orang susah pasti repot. Kalau kita yang mampu kan tinggal aja di mau tahu aja kan. Iya. Kalau di biopsi itu ngeri kan. Terus dia, wah gue sama asisten bilang, wah berarti suntikan bapak itu bagus. Pas nggak tahu saya berdarah-darah. Makanya saya coba ini kalau orang nggak mampu, Saya apa? pulang kampung
mendapat kesempatan untuk sampai pengobatan seperti Bapak itu tidak lebih dari 5%. Dari sakit. Siapa yang bisa bayar gitu ya? Orang kaya ini kadang-kadang dia nolak. Iya. Bapak saya itu adalah orang yang nolak interferon sebetulnya. Dia bapak saya tadi itu mahal, bapak saya persepsinya jadi jelek kan. Gila nih dokter, mau kaya banget. Ternyata apa udah menderita, mesti suntik itu mahal kan. Nah terus berangkat ke Cina, ke Guangzhou, ya bawa. Nah Cina langsung lihat, oh lu mesti di sini 6 bulan. Lu kalau 6 bulan di sini, tapi orang bilang tuh Tuhan atur orang mati hidupku ya. Kalau 6 bulan bisa sembuh. Bapak saya nggak bisa ngomong Mandarin kan. Di Cina kan kasar-kasar itu. Kita masuk ke rumah sakitnya pemerintah. Masuk 6 bulan, bapak saya nggak mau. Nggak usah, pulang aja. Ngapain di sini ya, repot-repot. Pulang. Nah pulang kan dia masih merasa sehat kan. Terus kerja sampai malam masih capek itu nggak bisa. Kalau udah kena gitu tuh mesti betul-betul siang tidur apa mesti orang yang kalau saya nggak bisa dan tambah lama tambah parah. Ngaco itu, dokter mau cari duit kali ini. Suruh suntik seminggu 3 kali kan? Apaan gitu loh suntik kayak gitu. Nah, itu. Lalu udah bapak saya meninggal tahun 97. Saya pikir wah ini Waktu ke Guangzhou tahun berapa? Meninggal tahun 97, ke Guangzhou berapa tahun berapa? ke Guangzhou 96. Udah. Dokter udah bilang kalau pulang nggak sampai setahun nih lewatnya. Jadi kita persepsi lu mau suruh kita di sini kan kadang-kadang soalnya pengetahuan tentang hati kan orang terbatas ya Prof. Orang terbatas kan. Itu kalau orang ngomong selalu persepsi itu dokter mau cari duit tuh kan terlalu mahal kan. Enggak usah jauh-jauh. Begitu satu kertas lab saja ngecek lab udah kaya Pak, cek HPV DNA itu berapa juta tuh. 1,7. Iya, pokoknya total cek bisa 3 juta, 4 juta, itu kan orang udah anggap Dari uang. wah ini dokternya nggak perlu tes ini. Karena mahal kan kalau tes tendangan bisa datang 6 juta, 8 juta Pak. Nah orang biasa mana bisa. 8 juta satu handphone melayani, satu iPhone baru ngecek bukan obat loh, baru ngecek. Belum obatnya itu. Iya itu yang masalah. Makanya saya pikir kita mesti anggarkan kalau bisa minum obat. Khusus untuk yang Kalau sudah ada indikasi itu, saya pikir harus suntik. Cuma sosialisasi ini penting. Jadi untuk orang-orang dewasa kan banyak yang belum kita siapkan Bu. Jadi orang dewasa siapkan kasih vaksin. Kan masih banyak yang belum kena. Nah jangan seperti saya dulu kan gitu kan. Ngapain vaksin? Merasa nggak ada ya. Jadi orang hutan orang gunung kan nggak mungkin dong. Kita nggak main cewek, nggak pakai obat suntik. Iya Pak. Kita bukan orang berisiko, kenapa takut tidak Pak lo? Ke pelacur kagak, pakai obat kagak, ngerokok juga kagak. Ngapain pusing? Itu nggak mungkin kan? Pasangannya tetap ya nggak mungkin aneh-aneh. Ngapain mau suntik-suntik? Itu kan salah. Makanya hal ini saya kira banyak orang yang tidak tahu, banyak juga orang tahu yang sok tahu seperti saya gitu. Itu tahu gitu. Makanya kita pengen yang udah tahu tidak punya duit kita. Dan biasanya yang sok tahu itu punya duit, nggak mau aja. Kayak sekarang seorang tes HIV, VCT, gratis. Siapa yang mau saya ngajak pergi tes? Kecuali mau naikin tanggungan asuransi, baru terpaksa. Saya belum tes itu gara-gara asuransi. Naikin asuransi diperiksa. Nah, soal hepatitis itu berdebat itu Pak. Soal hepatitis bisa berdebat asuransi itu Pak. Asuransi itu pernah saja Pak. Berapa suntik dia nggak mau tahu Pak. Wah udah pernah dia nggak mau terima asuransi. Wah itu sangat susah berdebat itu sama asuransi. Makanya asuransi itu nyebut kalau saya sakit buat gara-gara itu lagi ya harusnya mau kan. Enggak soal ini tanggungan kematian itu kan. Dia nggak mau.
Apa kita naikin berapa kali lipat? Jangan-jangan lu udah mau mati nih. Dia nggak tahu saya naikin gara-gara mau jadi wagub DKI masih naikin lah. Wah ini jangan-jangan hepatitisnya udah ayo dibikin. Dengan lab ini kalau mungkin misalnya itu bisa kita misalkan 1/7 atau 1/8 lah harganya. Kita kalau kita banyak yang lab itu saya kira sesuatu. Iya, Pak. Jadi untuk orang-orang yang memang belum kena ya suntik. Tapi udah kita kan dia tes dulu kan. Kalau dia tes dia masih negatif, anti HBsAg-nya kita suntik supaya Oh itu murah sekali Pak untuk anti HBs itu murah sekali. Saya kira buat program itu. Iya, Pak. Betul-betul Jakarta bahaya loh. Saya banyak teman saya kena itu. Saya tahu persis. Yang kaya yang miskin ada. Saya nggak tahu sampai di kampung saya dan ini. Ini gara-gara makan ikan, makan kerang, jadi kena hepatitis. Dulu saya percaya juga. Tapi mana makan ikan goreng kena hepatitis B gitu loh. Tapi di kampung begitu. Dia jangan banyak makan di laut, nanti kena hepatitis B. Pada sudah berarti. Kerang. Nanti kerang katanya. Ya nggak boleh kan lemak-lemak kan nggak? Nah itu ini pengetahuan ini perlu. Nah, coba program. Pak, program. Mungkin ada beberapa slide lagi. Habis terakhir. Terakhir. Ya. Sebetulnya sih sekarang ini RSUD itu ramai sekali Bu. Apalagi dengan BPJS gitu. Nah, saya ingin sebetulnya dari tadi itu sistem yang kita ingin usulkan adalah dari puskesmas tidak ke RSUD tetapi ke puskesmas pembina. Jadi kita buat jadi tidak Bawa terganggu. betul. Jadi kita memang lagi dengan program kami mengusahakan orang sebanyak mungkin jangan ke RSUD, bertahan di puskesmas. Kalau terpaksa ke RSUD tipe D. Kalau terpaksa. Nah kita pengen, bahkan kita pengen ke rumah sudah. Saya kira harus orang-orang turun untuk tawarkan vaksin ini. Untuk orang-orang ibu-ibu apa yang dia kerjakan. Ya. Ibu-ibu juga risiko tinggi loh, sama seperti HIV kan. Dia nggak tahu suaminya seperti apa. Nah, kalau datang ke rumah, dia nggak sempat ke puskesmas karena dia cuci, masak. Kan boleh Pak datang ke rumah, Pak suntik. Iya. Ibu saya juga semua suntik suruh dokter ke rumah. Maksud saya pengen di Jakarta itu orang Jakarta tuh merasa seperti orang kaya tuh. Dokter datang ke rumah. Orang kaya kampung kan begitu Pak. Ya, saya nggak tahu. Kalau mesti disuntik periksa. Itu dokter PT Timah itu kalau pulang kerja jam 20 itu bapak saya telepon sudah datang ke rumah. Datang ke rumah suntik obat gitu. Benar datang ke rumah. Kamu suka pakai dukun zaman dulu. Orang kampung saya itu lucu Pak. Nenek saya ini orang kampung Pak. Pakai sarung. Dia turunan ini kan ada campuran Thailand, bapaknya Thailand. Orang ibunya itu saya nggak tahu Cina apa Melayu, tapi dia nggak itu ada nama Cina ya. Kayak sarung, nenek dari bapak saya kayak itu. Itu dia punya saudara itu dukun namanya. Jadi kalau sakit itu bukan ke dokter, ke dukun. Ini saya kecil itu saya ngalamin tuh proses itu. Dia kalau sakit, saya pakai kalau saya beli itu kampur, coret, silang, itu bawang, ketang, pepper. Ya kayak gitu kerjanya itu. Udah maghrib, terus nanti kalau nangis celana bapak saya gitu kan, bapak saya di Jakarta sering traveling deh. Jadi pasti bawa ke celana di depan pintu, baca-bacain, waktu itu mau masuk kasih. Kayak gitu Pak kelakuannya itu di kampung itu Pak. Sampai sekarang bukan. Sampai sekarang masih aneh-aneh. Saya jadi bupati masih orang kirimin tanah kubur, kirimin rambut, telur. Masih kayak gitu kelakuannya. Ya, pejabat kita juga banyak masih kelakuannya kedukun Pak, mau jadi pejabat. Ini mau caleg ini nonton di TV banyak ke tempat-tempat aneh-aneh. Presiden 1 triliun Pak. Gitu ya? Iya. Jadi kan? TV Pak. Makanya. Presiden 1 triliun. Aneh-aneh Pak. Saya tahu persis Pak pejabat-pejabat kita Pak ya. Dari pulang ke gunung ini, air. Nah sama kayak hepatitis. Banyak orang waktu kampung ini dia bilang dikirim orang. Dia ngobatin air mana bisa gitu loh. Makannya masih goreng-gorengan lagi. Tadi yang lebih dulu kena stroke. Ini lucu Pak. Saya ada tambang di gunung, di bukit. Ada kampung kira-kira nggak sampai
Saya kira rumah itu nggak sampai 10 dulu waktu saya masuk. Kalau udah ditinggalin orang, kan nggak ada yang buka usaha di situ. Nah sekarang udah banyak, sampai 10. Ini menarik kejadian. Tetangga depan kiri kanan, kena stroke, yang punya warung. Wah isunya ini ada yang ngirim. Itu saya coba pelajari kenapa dia kena stroke, yang lain sehat-sehat ya. Salah makan sama makannya mirip juga, kadang goreng rebus. Kenapa? Akhirnya saya kesimpulannya gini. Yang kena stroke itu yang punya motor, nggak punya olahraga. Yang lain tuh jauh butuh naik sepeda. Dia kena stroke yang punya motor, Pak. Yang lain mungkin pola makan sama, kamu tuh jangan naik sepeda kan, kemana-mana, itu 11 kilo. Ya akibat. Oh saya pikir ini mungkin penyebabnya bukan soal telu-mentelu ini. Taraf tinggi kali Pak. Hah? Taraf tinggi kali. Iya. Enggak. Ya saya nggak tahu. Tapi katanya di waktu cek sih dia bilang kolesterolnya juga tinggi banget. Iya. Dia makan garam juga sana. Ya saya nggak tahu. Jadi saya pikir mungkin gara-gara satu olahraga satu nggak olahraga. Iya tapi itu kemarin kan juga. Nah sosialisasi saya kira perlu PKK ibu-ibu. Jadi kemarin termasuk TB Pak. Oh, TB. Kemarin masuk Untuk TB ya. TB. TB termasuk yang VCT itu harus. Saya betul-betul ingin seluruh orang Jakarta tahu status HIV. Ini penting. Kalau tahu awal penting. Sama seperti hepatitis. Karena lebih ngeri HIV, sebenarnya lebih ngeri hepatitis ya Pak. Iya. Iya. Hepatitis lebih berat. Nggak kelihatan soalnya. Iya, kena sekarang meninggalnya baru 20 tahun. Ya saya juga masih ingat itu ya Pak. Saya kena tahun 97. Kalau udah negara bukan. Di prosesnya kan udah normal, baru lagi artinya. Baru lagi. Dulu juga nggak, berarti dulu juga nggak pernah keras. Ya, iya. Cuma udah terancam gitu ya. Dan tak sampai luka. Makanya saya kerjanya cepat Pak sekarang Pak. Saya kuat kedua hitungan 20 tahun. Itu kalau tidak coba. Kalau nggak dia berarti itu Pak. Saya lagi pertanyaan lu itu boleh nggak jadi artinya di puskesmas itu ada apa namanya Pak? Hepatitis. Oh, boleh minta handphonenya. Ahlinya hepatitis. Iya, saya dengar kalau komentar di koran apa Kompas, ya kan terus kita undang aja ibu-ibu muslimah, kayak NU, kayak apa gitu, mereka kan cepat. Ini kita bikin gitu. Jadi mesti sampaikan mereka ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini sosialisasi kalau Prof yang ngomong kan beda. Yang kalau yang lain ngomong mungkin beda. Jadi di Ini kan nggak ada ya, salah ini 3 ya. Iya, ini ya. jadi nanti ada konseling juga bisa. Boleh Pak. Nanti Di kita puskesmas mungkin untuk tahap-tahap jadi sentinel gitu. Iya. Labnya itu dulu supaya puskes kita langsung tes, terus langsung vaksin, langsung obat generik juga tidak kasih. 50 yang jadi juga oke, daripada tidak sama sekali. Ya, kalau udah say memang kalau kita mesti anggarkan juga interferon kalau sampai orang udah terindikasi harus mesti ngomong BPJS. Karena Indonesia memang bahaya loh kompetisi. Yang punya duit aja, saya untuk pengalaman, bapak saya aja nggak mau. Dia mau juga menderita kan disuntik gitu kan. Masih demam nggak Pak efeknya? Kalau Iya. masih sama kan? Masih sama, berarti bisa turun trombositnya kan masih sama. Sama masih. Mirip Cuma ada obat gitu untuk Emang. mau gitu. paracetamol aja kasih. Jadi pencegahannya ada perlu istirahat aja deh. Bukan, sebenarnya ini kan dari hubungan seks, darah. Nah tapi kalau orang yang bisa istirahat cukup, fisik cukup, biasa tuh antinya keluar. Betul Bapak ya? Ibu saya tuh keluar antinya. Ibu saya pasti ketular dong, kalau bapak saya kan. Nah dia antinya keluar Pak hemat. Sudah punya. Dari awal sudah punya nanti deh.
Nggak mungkin kena baru terpancing keluar saya kira kan. Nah ibu saya itu orang itu dia capek dikit dia tidur. Justru kalau dia ke rumah saudara saya itu kalau dia mau diajak ngomong dia nggak enak mau tidur ke rumah orang, makanya dia jarang mau ke rumah orang. Itu mah sakit. Jadi kalau dia di rumah kan dia bebas kan. Di kapan dia merasa mau tidur dia tidur. Dia bisa tidur dia range 24 jam kapan dia bisa. Bu saya itu dia muncul. Nah, saya mungkin kerja sampai malam terus nggak sempat kan nggak bisa balik. Ya Pak, boleh nanya Pak Ahmad, tidurnya berapa jam? Oh, aku tidur sekarang tergantung. Aku sih gampang. Kalau pulang cepat, aku tidur cepat. Kalau tangan saya cepat pulang, saya jam 9 udah tidur loh. Oh. Saya juga orang yang bisa tidur 24 jam. Jadi sekarang nih, kalau selesai tidur, kalau jam segini lebih gampang lagi. Mau yang bangun pagi pun selesai tidur, saya masuk kamar saya bisa tidur. Gara-gara kena sakit itu saya jadi nyetel pikiran. Dokter bilang kan, kamu kunci harus bisa tidur. Jadi saya mulai menghipnotis saya sendiri. Kalau mau tidur cepat tuh saya bayangin waktu bangun pagi, lagi waktu ujian saya dulu, nggak siap belajar, ngantuk, malas banget dong. Pengen banget dosen atau guru telepon saya, nggak jadi ujiannya gitu. Tidur lagi deh. Nah itu jadi seperti itu Pak. Tapi kalau mau bangun gampang, pikirin kerjaan langsung nggak bisa tidur lagi, pikirin semua. Tapi tidur juga mudah. Mudah. Saya misalnya di lapangan, kan kita anak geologi. Kalau kencing mesti ke sungai keluar kan. Tanah kan udah kena kotor. Nah teman-teman saya begitu masuk ke base camp, dan kan mesti cuci kaki kan. Hampir semua teman saya itu nggak bisa tidur lagi kalau udah balik. Kalau saya balik langsung untuk lewat. Karena waktu ke sana sudah bayangin tidur enak. Jadi udah bayangin tidur enak. Nah saya itu gampang. Di mobil bisa ya? Wah mobil di mana aja tuh Pak? Saya kalau teman-teman dulu kita sering misalnya rapat kerja surat tidur satu hotel gitu kan. Biasa ngobrol gitu. Teman saya bilang saya bisa ngomongin aja, aku mau tidur ya, udah ya, aku mau tidur. Terus ini. Habis ngomong udah langsung lewat, saya kira udah nggak tahu mau tidur. Dan kalau tidur saya gampang. Tapi memang kurang tidur cicil. Memang kalau kerja sini terlalu nyambung, nggak ada itu. Jadi kalau saya tidur, jadi saya bangun pagi aja. Saya tetap disiplin bangun pagi, tiap hari 4:30 gitu, terus olahraga setengah jam. Kadang-kadang kebablasan 35 menit. Olahraga ya satu baju basah, stretching. Olahraga yang ringan aja, Prof. Senam jantung, saya. Udah hari ya? Ya, nggak, saya nggak usul treadmill. Karena kalau saya traveling ke kota kecil, hotelnya nggak ada treadmill. Karena bagi saya itu olahraga itu mesti rutin dan sama. Makanya saya juga nggak suka jalan-jalan pagi keluar. Kalau hujan, angin, nggak ada yang olahraga. Nah saya olahraga nggak pakai alat, nggak pakai sepatu, supaya saya kemana pun oke. Nah kalau nggak bisa tiap hari. Mudah aja senam jantung, terus stretching, tekuk, tarikan supaya lentur, terus ya squat, tahan kaki, terus sit up, push up, pull up, ya. Itu aja. Lumayan keringatnya. Yang minimal pakai baju nggak terlalu muncul lah, perutnya masih oke. Kalau pakai ini masih ya, itu aja tiap hari 30-35 menit. Kalau hari Sabtu saya agak kosong atau Minggu udah nggak bisa. Kalau Sabtu agak kosong dikit saya masih berenang setengah jam. Ya gaya bebas terus nyelam buat ya paham. Kalau dulu saya berenang tiap hari kira-kira 35 menit, 1.200 meter, Senin sampai Jumat, kecuali hujan bebas. Nah, kalau gaya lain terlalu capek, kalau bebas kan enak bolak-balik. Yang sekarang udah susah. Maksudnya bebas itu gaya itu kan capek. Iya, itu gaya yang paling enak. Nggak, kalau kita udah tahu caranya nggak capek. Udah tahu caranya itu enak aja. Dan bahkan airnya tuh nggak ada yang jempuk gitu nggak. Ya, tapi ombak ada. Kalau yang nggak ada gelombang tuh buaya, Pak. Jadi beda biawak sama buaya, saya orang daerah ya. Jadi beda biawak sama buaya tuh di arusnya. Kalau biawak berenang itu ada arus airnya. Kalau buaya itu betul-betul nggak ada arus.
Menangnya kita saya. Nggak ada arusnya. Jadi kalau kita lihat kayak omongan kayu, diam-diam makin lama makin dekat, kabur aja kira mancing gitu. Biasanya itu tuh buaya itu, nggak ada arusnya. Itu jalan tuh betul tenang, itu hebat. Makanya laki-laki yang jago dibilang buaya tuh gitu kan. Saking itu ngintai orang tuh nggak kelihatan tuh. Bapak pernah lihat nggak waktu kecil ya? Itu monyet Pak, di atas pohon Pak. Itu bisa tembak aja sama buaya jatuh ditangkap loh Pak. Disemburain. Ah, makanya untungnya buaya nggak ada lidah Pak. Kenapa nggak ada lidah Pak? Kalau dia ada lidah, dia itu makan orang sekaligus, dia enak ya, mati dia cari semua manusia. Makanya Tuhan itu baik. Buaya tuh nggak ada lidah. Nggak ada rasa. Dia nggak ada lidah. Kalau ada lidah, wah kita semua dikejar dia Pak. Bisa naik tuh buaya. Ini pelajaran yang Prof gak dapat Prof. Ini pelajaran orang kampung Prof. Jadi kalau buaya tuh, tembak aja tuh Pak. Hebat tuh buaya. Dia kayak apa? Kayak ada bau buat tembak air tuh jatuh dari buaya. Ada orang ya. Nggak ngerti. Kayak ada ilmu peret tuh gitu kan. Ya dari buah, dari apa ya gitu. Ya, langsung aja. Iya, nanti kita bisa. Mau foto di ruangan aja mungkin ya, Prof.